Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PMD yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, agenda Rilah tahunan PMD telah terlaksana pada Selasa 22 Oktober 2024. Destinasi titik Rilah kali ini adalah kota yang memiliki beberapa julukan, yakni Kota Pahlawan, Kota Tahu Kletok, dan juga kota ini dikenal sebagai Kota Santri. Di mana lagi jika bukan di Kota Pasuruan. Pada sekitar pukul 6.30 pagi, semua peserta sudah berkumpul di titik keberangkatan, yakni di Rumah Burung Puncak Dieng. Bis Bagong yang disewa sudah standby, siap tersedia di sana. Satu persatu dari kami naik ke dalam bus, dan pukul 7 tepat, roda bis pun melaju dengan iringan doa berkendara. Kali ini yang memimpin doa adalah Bu Indah. Baru beberapa meter bis berjalan, qadarullah ada satu peserta yakni Bu Enap Prawoko memohon izin untuk berhenti dan kembali pulang. Beliau menginfokan bahwa baru saja mendapatkan message berupa berita duka dari pihak keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya saudara Bu Enap. Semoga Allah terima segala amal ibadah dan mengampuni dosa beliau semasa hidup. Amin, amin, Allahumma amin. Setelah Bu Enap turun kembali pulang, bus pun kembali melaju dan mengantarkan kami ke tempat yang dituju. Selama perjalanan, ibu-ibu menjalankan aksinya, yakni bagi-bagi makanan. Ada macam-macam kue dan camilan, salah satunya adalah kue lumpur yang dibagikan Bu Waras ini. Masya Allah, semuanya memberi dan semuanya menerima. Sepanjang perjalanan juga diisi dengan membaca zikir pagi, dan ketika terasa mengantuk, Bu Betty, sang ibu motivator kita, selalu sukses menyemangati dengan guyonan gaya beliau yang pecah dan renyah. Alhamdulillah, tepat pada pukul 8.30, rombongan PMD pun telah sampai di destinasi pertama, yakni Kebun Kurma. Kebun kurma ini bertempat di Dusun Karanglo, Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Bu Hilda selaku ketua bergegas masuk mendahului peserta menuju loket. Beliau memesankan tiket untuk semua peserta. Setelah semua dipastikan memiliki tiket atau tanda masuk, kami pun berbaris dan dipandu oleh guide yang sudah disediakan oleh pihak wisata Kebun Kurma. Sang guide mengajak kami berkeliling kebun dan memberikan sedikit edukasi seputar kebun kurma. Yap, ada sekitar 500-an pohon kurma yang tumbuh dengan baik di area seluas 6,3 hektar. Jumlah tersebut belum termasuk bibitnya ya. Dan aktivitas utama yang paling dinanti para pengunjung yang datang ke kebun kurma tentu saja adalah petik kurma langsung dari pohonnya. Selain pohon kurma, terdapat pula tanaman lain yang ditanam di kebun kurma, yakni siwak, zaitun, buah tin, kacang Amazon, kelengkeng merah, kelengkeng mata lada, delima, anggur Brazil, matoa, jeruk pamelo, jeruk putih, dan durian. Tak hanya itu, di dalam kebun kurma ini juga terdapat miniatur Ka'bah, Bukit Safa Marwah, terowongan Mina, pesawat terbang, kantin dan toko pusat oleh-oleh, gazebo untuk istirahat, musola, toilet, dan lain sebagainya. Dan ya, satu lagi, ada andong yang mengantarkan untuk berkeliling kebun kurma. Karena andongnya saat itu hanya ada satu, maka kami pun bergiliran menaikinya. Mengelilingi kebun kurma secara langsung terlebih di Indonesia, membuat kami merasakan ketakjuban dan pesona yang luar biasa. Sebab selama ini kita hanya tahu bahwa kurma itu hanya bisa tumbuh di Timur Tengah. Namun kali ini kami menyaksikan kurma tumbuh di Indonesia. Apalagi ini di daerah Pasuruan, Jawa Timur yang keadaannya tidak terlalu panas. Bagaimana proses teknologi pertaniannya, perawatan sehari-harinya, dan bagaimana ketika musim hujan menyapa. Semua itu sempat menjadi pertanyaan di benak kami. Apalagi kurma itu terhitung tanaman yang gampang-gampang susah ya. Namun pohon-pohon kurma yang ada di kebun kurma ini tumbuh subur dan berdiri dengan gagahnya. Dan pastilah di balik semua itu terdapat ikhtiar, effort yang luar biasa.
Masya Allah. Setelah dirasa puas berfoto dan memetik kurma langsung, kurma-kurma tersebut ditimbang dan kami membayar. Tak terasa, waktu beranjak siang. Pada pukul 10, kami keluar dari kebun kurma dan bergegas kembali ke bus untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya, yakni ke Cimory Dairy Farm. Tak jauh dari kebun kurma, hanya sekitar 45 menit, alhamdulillah kami pun tiba. Cimory ini terletak di Jalan Raya Prigen nomor 8, Plembon Prigen, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Seperti biasa, Bu Hilda selalu maju selangkah lebih awal di barisan depan rombongan, bukan karena ingin berada di depan. Namun, beliau memang bertanggung jawab untuk mengurusi tiket masuk yang dibutuhkan seluruh peserta. Tadi kenapa nggak gaya begitu? Emang bawaannya pengen dansa ya Bu ya? Wah Pak Rijal tadi nggak diajak Bu. Di Cimory ini menawarkan kombinasi unik antara hiburan dan pendidikan. Cocok untuk semua umur, dari pertunjukan hewan hingga kegiatan pertanian yang interaktif. Di Cimory ini menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung yang ke sana. Kami pun menyempatkan sholat zuhur dan asar di sana. Setelah sholat, kami berbelanja produk-produk susu dan yogurt Cimory secara langsung. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Perut kami sudah sama-sama bergenderang. Menu makan siang rumah makan Bu Kris pun sudah terbayang-bayang. Kami pun beranjak dari Cimory menuju ke rumah makan Bu Kris yang berada di Jalan Pandaan. Tak lama setelahnya kami melanjutkan perjalanan menuju Masjid Merah Mukhlas Sidik yang beralamatkan di Desa Duren Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Masjid Merah ini baru diresmikan tahun 2019 lalu. Masjid ini sangat unik dengan warnanya yang merah merona, menambah kesan indah di tengah hamparan sawah. Seperti masjid pada umumnya, Masjid Mukhlas Sidik ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kubah, tubuh masjid, dan halaman. Namun masjid ini tidak memiliki menara. Semuanya serba merah, sampai-sampai mukena yang disediakan pun juga berwarna merah. Setelah puas berfoto di sana, kami pun berniat pulang sembari mampir ke wisata Panci. Wisata Panci ini terletak di kawasan Taman Dayu Pandaan, tepatnya di Dusun Sukorejo, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Rilah yang dilakukan PMD insya Allah bukanlah sekedar berwisata, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam dan refleksi yang bermakna terhadap tanda-tanda kebesaran Allah yang tampak dalam ciptaannya. Dalam rilah kali ini kita diajak untuk memperhatikan, merenungkan, dan mengambil pelajaran dari segala hal yang Allah ciptakan. Insya Allah rilah ini juga bernilai ibadah. Ke kebun kurma sudah, ke Cimory sudah, sholat dan makan sudah, ke Masjid Merah sudah, berfoto-foto sudah, bahkan berbelanja panci pun sudah. Lalu apa lagi? Ya, tentu saja kami harus pulang. Sebab ada keluarga di rumah yang rindunya sudah tak terbilang. Masya Allah, walhamdulillah. Saat perjalanan pulang di dalam bis, Nabi Muhammad kita harus ala BM. salawat. Sekarang siapa yang bisa baca salawat Ibrahimiyah? Ayo.
Yang sudah dapat kenalan Winda. Nggak, ulangi. Mereka yang berhasil cepat menjawab dengan benar mendapatkan door prize yang sudah disediakan. Sesi kuis berikut pembagian door prize-nya dipimpin langsung oleh Bu Hilda. Masya Allah, tabarakallah, meskipun waktu sudah senja, namun semangat ibu-ibu masih seperti saat waktu duha. Suasana bahagia dan hangat dan penuh rasa syukur meliputi kami semua. Alhamdulillah, di penghujung, Bu Hilda mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi, kebersamaan, dan memberi apresiasi dan juga meminta ridho maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, serta berharap agar ibu-ibu PMD tetap guyub rukun bersama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Pada ayat ini, perintah silaturahmi berdampingan dengan perintah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa menjaga hubungan silaturahmi sangatlah penting untuk umat muslim. Tepat menjelang azan maghrib, bis pun sampai di titik kepulangan, yakni di rumah burung. Semua peserta turun dan saling berpamitan bersalaman. Semoga ibu-ibu selalu sehat, berkabar baik, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian reportase Rihlah Tahunan PMD kali ini. Sampai berjumpa di Rihlah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kita? Di mana kita? Lagi ngapain kita?